Duel OS ini bakal seru banget karena sama-sama punya fanboy yang keras. iPhone user yakin iOS itu yang terbaik, simple dan user friendly. Sedangkan Android user anti banget sama iOS karena ngerasa nggak bebas, apa-apa dibatesin. Nah, di video kali ini mari kita cari tahu perbedaannya. Sekalian ungkap kelemahan dan kelebihan antara kedua OS ini. iOS 17 di iPhone 15 Pro Max dan Android OS, lebih tepatnya One UI 6 di Samsung S23 Ultra. Apakah setelah nonton ini tiap fanboy tetap yakin OS mereka yang terbaik? Atau malah kepikiran buat pindah? Oke, gue mulai dengan satu contoh di iOS yang bikin gue nggak bisa berkata-kata, yaitu swipe back gesture yang cuma bisa jalan di sebelah kiri. Beda sama Android yang bisa back di kiri ataupun kanan. Terus ini diperparah sama ketidakkonsistenan di beberapa app, misalnya galeri. Kalau mau back nggak bisa swipe dari samping ya, karena bakal ke foto sebelahnya. Melainkan mesti swipe ke bawah buat backnya itu. Belum selesai, backnya pun cuma mentok sampai app itu doang ya. Kalau mau ke home screen mesti swipe dari bawah ke atas. Gimana Android? Mau app apapun, kalau mau back ya tetap swipe dari kiri atau kanan. Dan mentoknya itu dia bakal sampai ke home screen. Salah satu yang berguna banget buat gue dari HP Android adalah kemampuan buat edit foto dan video ya. Di Android, lebih spesifik One UI, banyak banget yang bisa kita lakuin. Di antaranya objek eraser buat ilangin orang, dikasih style, belum lagi foto-foto low res-nya bisa dibikin lebih detail dengan yang namanya remaster. Dan favorit gua, kita bisa gabungin beberapa foto atau video jadi satu frame, yang nama kerennya collage. Sedangkan iPhone ya standar aja sih, adjust exposure dan teman-temannya, kasih filter, terus crop. Sebenarnya bisa ngegambar dan kasih stiker juga sih kayak One UI, tapi menunya agak terpencil gitu di sebelah sini. Sama satu lagi deh yang menurut gua ini fitur pamungkasnya iPhone, yaitu kemampuan buat ubah foto biasa jadi portrait. Mantep banget sih itu. Terus itu tadi foto, videonya pun juga ada beberapa fitur yang cukup ngebantu di Samsung. Misalnya bisa cut, terus cepetin videonya, kasih teks atau gambar, bahkan background musik juga bisa. Sedangkan iPhone ya basic aja. Terakhir masih di galeri, yaitu kemampuan search foto atau videonya sama-sama canggih. Misalnya gue ketik sea atau laut, dia bakal tunjukin foto atau video yang ada lautnya. Terus kalau gue ketik police, dia bakal tunjukin foto yang ada tulisan police-nya. Nggak cuma tulisan di foto, tapi di video juga bisa kedetek. Bahkan dicari sampai lokasi fotonya yang pas diambil. Buat iPhone sama sih, bisa gini juga, dan kayaknya sedikit lebih akurat di sini. Cuma nilai plusnya di iPhone itu hasil pencariannya lebih jelas ya, karena diklasifikasiin gitu, dikasih tahu mana yang dari teks, dari lokasi dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita ke hal-hal yang lebih seru, gue lanjut dulu ke topik yang entengan dikit, yaitu home screen. Yang mana pengaturan icon app di iPhone bakal otomatis diisi dulu dari kiri atas ya, nggak bisa langsung loncat misalnya ke kanan bawah kayak Samsung. Selain itu juga jumlah apps yang ada di home screen bisa diatur nih, mau yang isinya 4 kolom atau 5 kolom. Dan masih banyak lagi sebenarnya settingan-settingan yang bisa kita ubah di Samsung. Terus, kalau di Samsung itu ada app drawer dengan cara swipe dari bawah ke atas. Kalau di iOS itu ada yang namanya app library yang ditaruh di pojok kanan. Walaupun gue jarang pakai, tapi gue lebih demen app library di iOS sih, karena udah dikategoriin gitu. Terus gimana dengan control centernya? Beda aliran ya. Buat buka control center di iPhone itu swipe ke bawah di sebelah kanan, karena yang sebelah kiri itu notifikasi. Ini beda dengan Samsung yang mana control center dan notifnya dijadiin satu. Terus lebih bagus mana? Plus minus sih, di iPhone menurut gue lebih simple dan bersih aja. Sedangkan Samsung cukup rame karena semua ditaruh jadi satu. Untuk ini gue lebih demen di iPhone ya, tapi ada beberapa hal juga yang gue kurang suka. Di antaranya buat ubah menu-menu yang ada di sini bisa dibilang cukup rempong. Kita mesti ke settings dan ubah di control center. Belum lagi untuk tiap menu-menunya ini nggak ada teksnya ya, buat pengguna baru pasti bakal bingung. Sedangkan di One UI untuk ubah-ubah menu ini ada tombol sendiri yang langsung bawa kita buat ubah settingannya. Jadi dari contoh-contoh tadi, sedikit banyak kelihatan ya kalau HP Android ini lebih memudahkan kita buat melakukan customisasi. Salah satu contoh lagi nih, misalnya auto brightness di iOS yang susah banget buat dinyala matiin. Kalau ditahan gini cuman ada dark mode, night shift, sama true tone.
Buat ubah itu kita masih sampai ke settings, accessibility, display and text size, terus scroll ke bawah. Sedangkan Android udah ada settingannya di sana. Habis itu buat teman-teman yang baru pindah dari Android ke iOS, pasti bakal bingung saat buka recent apps karena nggak ada tombol close all apps kayak di Samsung ini. Gue cuman mau bilang nggak usah dipusingin kawan, emang gitu sih iOS anaknya, nggak perlu tutup-tutup semua apps yang ada di belakang layar. Oke, kalau ngomongin multitasking, tampaknya gue bakal ngejulitin iPhone lagi nih. Karena ya emang nggak ada, split app aja nggak ada dia. Paling banter tuh ya pop-up window di beberapa app video, misalnya YouTube. Sedangkan di One UI, nggak usah ditanyain lagi lah ya, split ataupun pop-up window berjalan dengan baik. Gue kasih contoh ya, kenapa multitasking cukup kepake. Khususnya buat gue yang suka fotoin bon-bon belanjaan dan pengen jumlahin berapa totalnya. Nah, kalau bisa split screen gini, bakal jadi simple banget. Tinggal buka satu galeri di atas dan satu lagi kalkulator. Kalau iPhone ya ribet, mesti bolak-balik gitu. Terus kalau ngomongin kamera app, jelas banyak fitur-fitur yang bisa ditawarin One UI. Favorit gua itu Director's View yang bisa kasih lihat kamera depan dan belakang secara bersamaan. Jadi cocok banget ya buat vlogging. Dan untuk recording video biasa pun di One UI bisa pindah kamera dari depan ke belakang dan sebaliknya. Ya walaupun ada sedikit jeda waktu pindah, tapi lebih baik banget ya daripada mesti stop, pindah lensa, dan record lagi. Oh ya, bisa pause video juga loh di One UI. Habis itu gue pengen tanya deh ke kalian, ada yang tahu nggak ya kenapa iPhone tuh nggak ada watermark, sedangkan di Android ada watermarknya? Masa iya iPhone minder sama hasil fotonya? Terus nggak cuma berlimpah fitur, tapi buat settingan kamera juga lebih gampang diubah di Android, karena ada tombol di sini yang bisa langsung buka settingannya. Sedangkan iPhone butuh ke settings dulu, terus kamera. Gue nggak tahu sih kenapa iPhone taruh settingannya agak ribet. Tapi kalau boleh sotoinan cupu, mungkin ya mereka mikir ini settingan yang bakal jarang orang ubah-ubah. Jadi nggak perlu taruh di kamera app-nya. Setuju nggak? Oh ya, ngomongin settingan, ada satu hal lagi sih yang bikin gue bertanya-tanya. Kamu nanya? Kenapa ya settingan tiap-tiap app di iOS ini langsung digeletakin semua gitu? Berasa berantakan nggak sih dan jadi panjang aja scrollnya? Kenapa nggak misalnya dibikin satu menu sendiri, katakanlah apps, terus taruh deh semuanya di dalam situ. Oh ya, BTW sebelum kita lanjut ke hal-hal penting yang lebih menarik, buat teman-teman yang suka sama konten-konten kayak gini, jangan lupa bantu buat like video ini ya. Dan paling penting, subscribe juga buat yang belum. Supaya gue bisa cepet-cepet collab sama Gadgetin. Bakal berarti banget buat gue. Thank you. Jadi sebenarnya masih banyak lagi ya guys perbedaan-perbedaannya dan gak bisa gue sebutin satu-satu. Paling ada beberapa lagi yang kalian mesti tahu. Misalnya buat keyboard. Kenapa ya di iOS itu nggak disediain tanda koma? Yang mana kita mesti pencet tombol 1, 2, 3 ini dulu setiap mau pakai itu. Buat tanda titik sebenarnya juga nggak ada ya. Tapi ada shortcutnya pencet spasi 2 kali buat tampilin itu. Dan serius, buat pemula bakal bingung banget sih. Beda sama Samsung yang cukup lengkap, mulai dari angka, titik, sama koma. Bahkan kalau kita mau ketik URL dari suatu browser, tanda komanya itu bakal berubah jadi slash. Habis itu pas charging juga ada informasi yang cukup berguna di HP Samsung ini. Yang menurutku penting banget ya, yaitu estimasi kapan chargingnya bakal full. Dibanding iPhone yang nggak ada infonya apa-apa. Apalagi ya? Oh, paling volume di iPhone itu cukup simple ya, cuman ada satu pengaturan doang. Sedangkan Android ada cukup banyak bisa diatur, mau ubah media, ringtone, notif, ataupun sistem. Dan terakhir yang patut diapresiasi adanya Samsung DeX di One UI S23 Ultra ini. Walaupun jujur gue nggak pernah pakai, tapi jadi berasa punya nilai lebih aja. HP yang bisa ngerangkap jadi mini komputer kalau emang dibutuhin. Untuk software update harus gue bilang iPhone masih juara sih. Gak cuma lebih lama iOS supportnya, tapi update softwarenya itu serentak di semua iPhone. Sedangkan One UI biasanya dimulai sama HP flagshipnya dulu, baru setelahnya ke HP-HP Samsung lainnya. Sebenarnya gue ngerti sih kenapa bisa gitu, karena HP Samsung sendiri yang banyak banget macamnya, dari flagship, mid-range, sampai entry level. Apalagi One UI ini dibikin di atas Android, yang mana saat Android versi baru keluar, One UI-nya itu masih disesuaikan lagi ya.
Plus mesti dicek juga untuk tiap-tiap fiturnya. Misalnya ada fitur yang cuma jalan di flagship tapi nggak ada di HP mid atau entry level. Atau fitur yang cuma jalan di HP lipat dan lain sebagainya. Intinya ribet sih emang. Terus dari sisi keamanan, gimana juga closed source di iOS itu lebih baik dibanding open source Android. Hacker bakal lebih susah cari celah di iOS dibanding Android yang source code-nya itu lebih mudah diakses. Tapi ada satu fitur baru yang hadir di One UI 6 ini, yaitu auto blocker. Singkatnya, kalau diaktifin itu kita nggak bisa install app sembarangan. Atau bahasa kerennya side loading. Cuman bisa dari sumber terpercaya, misalnya Google Play Store atau Samsung Store. Fitur ini menurut gue bagus banget ya, terutama buat para orang tua gaptek yang asal buka undangan kawinan atau surat tilang dari WhatsApp, yang ternyata itu virus. Nah, kalau fitur ini diaktifin, ya mereka nggak bisa install sembarangan. Oke, dari perbedaan yang udah gue sebutin tadi, menurut gue sebagai sebuah smartphone, iPhone itu udah yang paling mendekati sih. Tapi gue juga ngerti, ada sebagian user yang butuh lebih dari yang bisa dilakuin iPhone, yaitu HP dengan kemampuan yang mendekati komputer. Terlebih buat hal-hal yang berhubungan sama productivity, beserta berbagai customisasi yang cukup luas. Untuk itu ya Samsung menurut gue juaranya. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa iOS dengan segala limitasinya tadi masih tetap populer? Menurut pengetahuan cupu gua, karena mungkin kebanyakan orang pakai HP tuh nggak butuh yang terlalu kompleks. Nggak butuh multitasking, ubah-ubah settingan atau fitur-fitur kamera. Apalagi sampai pisah-pisahin volume notice, ringtone atau sistem, dan lain sebagainya. Yang penting aman, bisa ambil foto atau video cakep, nggak lemot, dan mungkin beberapa orang juga butuh pengakuan status sosial karena pakai logo Apple kroaknya itu. HP ku iPhone. Sorry banget 7 plus, kalau iri bilang. Intinya produk Apple ini lebih cocok buat orang yang nggak terlalu dalam sama tech ya, dan nggak mau bikin usernya jadi bingung dengan berbagai macam settingan. Untuk beberapa hal yang menurut Apple nih, kayaknya orang awam bakal jarang pakai. Misalnya kayak beberapa settingan tadi, mungkin bakal diumpetin. Misalnya auto brightness sampai ubah refresh rate. Dimana buat kebanyakan Android cukup gampang buat ubahnya ya, dan jelas juga tuh mau ubah ke 60Hz atau 120Hz refresh rate. Terus kalau ditanya gue prefer iOS atau Android, buat awal-awal nge-YouTube, kira-kira 3-4 tahun lalu, gue prefer iOS ya. Karena ya emang simple, nggak dibebani sama settingan ini itu yang bikin bingung. Tapi makin kesini, semakin gue ngerti tentang HP, semakin gue cobain banyak fitur dari berbagai OS, gue lebih prefer Android sih. Lebih bebas aja dengan segala customisasi, dan fitur-fitur yang emang kepake buat aktivitas gue sehari-hari. Cuma at the end, selain faktor-faktor tadi, ada lagi yang gak kalah penting, yaitu ekosistem. Gak perlu gue jelasin lagi lah ya, alasannya udah ada di video sehari bersama S23 Ultra ini. Dan seberapa ganasnya ekosistem, gue udah kasih tahu di video ini juga. Overall, menurut gue kedua OS ini sih gak ada yang paling bagus atau paling jelek. Semua balik lagi sama kebutuhan dan preferensi kita dalam pakai HP. Tapi sekarang pertanyaan gue buat teman-teman, setelah nonton video ini, alasan utama apa sih dari kalian yang bikin makin yakin sama OS yang dipakai sekarang? Atau malah mau coba OS sebelah nih? Ada unek-unek kah sama OS yang sekarang dipakai? Kasih tahu di komen ya.